Assalamualaikum kawan. Saya pagi ini ingin bercerita dan berbagi ya. Ya motivasi untuk diri saya sendiri juga untuk pendengar atau yang kebetulan dilewati oleh VT saya inilah ya. Ini sebetulnya lebih kepada generasi yang jauh di bawah saya. Alhamdulillah saya ini oleh Allah diberikan kesempatan untuk merasakan hidup dari berbagai generasi. Saya sekarang 50 tahun usia saya. Dan dengan perjalanan waktu itu saya diberi Allah kesempatan untuk merasakan mencari rezeki dengan berbagai cara. Mulai dari ya menjadi nelayan di daerah hidup saya itu memungkinkan saya untuk mencari cuan dengan menjadi nelayan. Tarik uket. Saya pernah menikmati itu. Ya alhamdulillah. Nah, saudara sekalian, saya juga pernah menjadi tukang pekerjaan berat ya. Beras dari truk itu dibawa ke toko. Menurunkan begitu-gitu, ya saya juga pernah. Saya juga pernah mainan goreng-gorengan peci. Bikin kemudian dijual, itu juga pernah. Ya, saya waktu sekolah saya sambil jualan es keliling. Lumayan. Jadi kerja tanpa modal. Ambil es dari tangga, masukkan tremos, keliling es gitu. Kemudian waktu istirahat sekolah, waktu masuk sekolah es saya titipkan ke kantor. Kemudian setelah waktunya istirahat, tak ambil lagi es tersebut, saya tungguin di luar, es siapa yang beli? Selesai masuk lagi. Ya, faktor ekonomi saudara. Alhamdulillah saya bisa menikmati itu. Tidak pernah ada rasa malu. Ya saya pernah menikmati sekolah itu sambil sepatu up ini. Pernah menikmati itu. Saya juga pernah menikmati sekolah itu sambil celana itu rangkap 3. Dalam, luar. Nah, jadi sehingga yang keruak mana itu saling menutupi begini. Saya pernah menikmati itu. Ya. Saya pernah menikmati macam-macam lah. Nah. Ya alhamdulillah itu bagi saya bukan aib. Bagi saya itu penyemangat. Oke ya, bagi saya itu penyemangat. Satu hal lagi yang ini, saya tidak pernah punya rasa malu untuk bekerja selagi itu halal. Bagi saya tidak ada pekerjaan hina. Tidak ada pekerjaan hina. Itulah yang kemudian menjadikan saya ingin berbagi. Saya pernah ngajar teknologi informasi. Pernah di kampus pernah ngajar, kemudian di SMK saya juga pernah ngajar gitu. Jadi ya sedikit-sedikit ngertilah terkait dengan teknologi informasi, meskipun kemudian ya sekarang tidak ngajar lagi. Cuman kalau bicara teknologi informasi masih sedikit ngertilah. Ya begitulah. Ya nanti ada sesi lah saya akan mengupas tentang teknologi informasi itu biar kita semakin berbagi ya. Nah, saudara sekalian,
AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Semakin kesini itu semakin luar biasa. Dan karena perkembangan akal budi manusia gitu kan ya, anugerah Allah terhadap daya pikir manusia. Ini kalau bagi kaum mukmin, ini mestinya semakin memperkuat keimanannya kepada Allah yang luar biasa. Karena betapa Allah itu telah mendesain manusia itu sebagai fi ahsani taqwim, ciptaan yang luar biasa, sebaik-baiknya. Nah, pada sisi lain, jangan takut. Kayaknya nanti itu ada beberapa kelompok masyarakat. Ada yang kemudian bisa rebahan sambil pegang HP, ada yang harus peras keringat betul di lapangan. Karena AI itu enggak tahu kalau nanti kemudian ada robot ya. Kan tidak bisa ekspedisi itu tidak bergerak. Kita pesan makanan bisa menggunakan AI nantinya mungkin. Pesan rujak mungkin bisa. Yang muluk sapa? Manusia ataukah mesin? Kan begitu. Betapa ngerinya kita ketika semuanya dilakukan dengan mesin dan biayanya murah. Nah itu. Mesin itu jujur, saudara. Mesin itu jujur, tidak manipulatif. Dan biasanya biaya menjadi lebih murah. Human, kita, manusia, itu masih ada perasaan, ada kemampuan manipulatifnya. Kalau robot, ya apa perintahnya. Itu. Jadi, yang patut kita waspadai bersama kita, bukan kita waspadai, kita persiapkan bersama adalah, ayo generasi yang masih muda hari ini atau yang nantinya sedang ini, kita bapak ibunya atau yang nanti punya anak, kita siapkan betul dzurriyyah kita, keturunan kita untuk siap di masa yang akan datang. Jangan salah kita mendidik anak-anak kita. AI itu ngeri, Pak. Dan kita tidak ada satupun yang bisa lari dari urusan AI itu. Kita tidak bisa lari dari teknologi. Teknologi berkembang terus. Kalau kita santai, kita akan dilibas. Waktu itu bagian pedang. Jika kita tidak memotong, maka kita akan dipotong. Dan hari ini, percepatan itu luar biasa. Saya sampai hari ini karena bidang saya teknologi informasi ya, saya sampai hari ini ya tiap-tiap jam-jam segini ini ya pagi itu belajar, Pak. Buka laptop, cari referensi dan sebagainya. Kenapa? Saya harus upgrade skill saya. Kalau saya karyawan, maka saya ya mending pokoknya gaji begitu. Tapi kalau saya bekerja mandiri, kalau saya tidak sesuai dengan ekspektasi klien, saya ditinggal, Pak. Dan saya harus upgrade skill agar ekspektasi ekspektasi klien saya pas pada saya. Intinya satu, siapkan skill untuk masa depan. Ini penting, semua dari kita. Mari siapkan skill untuk menyongsong masa depan.